Kami sambung, Saudara, berkaitan dengan perpanjangan masa PSBB di beberapa daerah penyangga ibu kota, salah satunya adalah Bekasi. Kami sedang berbincang dengan Pak Rahmat Effendi atau Kang Pepen, Wali Kota Bekasi. Kang, jadi ada beberapa hal yang bertabrakan, betul ya? Aturan antara di daerah yang berupaya untuk menekan penyebaran virus corona dengan pemerintah pusat. Salah satunya misalnya industri, hal-hal semacam ini yang kemudian diharapkan di penerapan PSBB yang kedua di Bekasi, terutama ini bisa ada pengertian koordinasi yang lebih rapih lagi dengan pusat dan juga Pemprov DKI, Kang Pepen? Ya, sebenarnya kita sudah sampaikan ke Pak Gubernur, ya berkenaan dengan bagaimana ya tingkat untuk memberikan kepatuhan kepada warga masyarakat. Ya. Karena daerah ini kan yang paling tahu, daerah ini yang paling bisa melihat secara langsung perkembangan itu. Jadi kalau dalam keputusan Menteri 248 kita terjemahkan dalam peraturan daerah, peraturan wali kota dalam penanganan COVID ini, tentunya harus ada sinkron gitu. Tidak boleh aturan pusat yang harusnya bisa bagaimana mengeliminir jumlah yang ada pergerakan, ternyata ini bertentangan. Nah, jadi kita di daerah ini capek jadinya. Di daerah ini jadi panjang waktunya. Yang harusnya kita buat sesingkat mungkin, ini berlama-lama sehingga menimbulkan bukan saja dampak fiskal, tapi juga dampak sosial yang panjang. Karena bagi warga masyarakat yang memang kepatuhannya tinggi kan otomatis mereka melakukan kegiatan itu pada ruang isolasi di mereka masing-masing. Sementara masih ada sebagian besar orang ya yang tetap melakukan itu. Nah, ini konsekuensi dari keseimbangan antara pusat dan daerah. Ya, mudah-mudahan di penerapan yang kedua ini mulai besok begitu koordinasinya secara perlahan bisa mulai terbuka karena sudah dikomunikasikan. Saya juga mendengar Kang Pepen ini sudah berkoordinasi dengan jajaran tentunya di Bekasi, ini akan ada penegakan aturan, jadi akan ada sanksi-sanksi. Seperti apa boleh tahu, mewakili warga Bekasi? Ingin tahu nih, kalau saya melanggar kali ini di tahap kedua, sudah akan ada sanksi buat Bekasi, Kang Pepen? Ya, kalau yang di checkpoint udah jelas, mereka pasti kena seperti apa yang disampaikan oleh Dirlantas Polda Metro. Ya, ada penegakan secara konsep transportasi. Kalau dalam lingkungan, saya tuh menyediakan hampir 3.000 ya, bambu panjangnya sekitar 60 cm. Karena kita susah mencari rotan ya. Nah, itu buat shock terapi juga di RT, di RW, ya di kelurahan. Ini sudah kita turunkan. Seperti di India begitu, jadi kalau nggak ada jelas-jelas di luar, sedikit disabet begitu. Ya nakut-nakuti lah, ya nakut-nakuti. Tapi ini kan menurut saya sangat penting. Padahal sekarang ini kan stigmanya luar biasa. Kalau ada orang COVID, maka orang itu dijauhkan. Nah sekarang supaya tidak ada orang COVID kan, ayo sama-sama kita lakukan dengan pemerintah. Ayo sama-sama ikut saran pemerintah, apapun juga. Termasuk di Kota Bekasi itu ada 1.280 masjid, Bayu. Alhamdulillah yang nakal itu ada 20 masjid di Kota Bekasi. Berarti kan memang dari sekian banyak, ya. Iya, jadi yang nakal itu kemarin kami bikin instruksi lagi. Dan kemarin sore kami mendapatkan kabar dari 20 itu sekitar 6 sudah siap tidak melakukan kegiatan taraweh dan tidak melakukan Jumat ya. Kan ke depan masih ada ketemu hari Jumat ini. Nah, artinya memang kita tekan habis sudah. Tapi yang sulit ini di pergerakan antar kota. Ya, terus juga di pasar tradisional masih tinggi. Kami udah ubah kemarin. Jam 10 sampai jam 4 ya. Terus pasar yang paginya yang malam jam 2 sampai jam 5 kami tiadakan. Ini supaya apa? Supaya menekan pergerakan orang, terus juga jaga jarak itu juga sangat penting. Karena dropletnya ini kan dari orang ke orang, bukan dari kendaraan ke orang. Betul. Itu yang perlu dipahami. Ya. Nah, ada target nggak kalau demikian Kang Pepen untuk Bekasi secara khusus begitu ya? Anda mengerti betul jumlah-jumlahnya. Sekarang itu sebetulnya ingin dicapai apa sebagai sebuah pencapaian dari PSBB untuk Bekasi sendiri, Kang Pepen, untuk tahap kedua? Oh iya, kalau positif mengalami kenaikan karena upaya-upaya kita dalam men-tracking melacak di 1017 RW, itu pasti. Tapi ini kan ketemu, bisa kita petakan. Saat diketemukan di RW ini terjadi merah, maka segera kita isolasi, kita pisahkan.
Justru Kita itu antisipasinya maksudnya itu. dicari secara aktif, itu maksudnya ketahuan dan segera Dicari. diatasi. Iya. Dicari. Insya Allah saya kemarin berkomunikasi dengan Wamenhan, ya katanya akan dapat siang ini 5.000. Nah ini akan saya tracking lagi 5.000. Berarti udah tingkat RT saya trackingnya, karena 5.000 RT saya itu hampir 7.000. Berarti sudah hampir 70% RT saya bisa saya tracking orang per orang di RT itu. Nah semakin saya acak, semakin saya ketahui di mana penyebaran itu, saya akan melakukan isolasi, saya akan melakukan pemisahan. Maka Anda membuat tempat-tempat isolasi sampai ke RT RW itu ya di Bekasi ya? Kita sudah melakukan RW siaga, ya sudah melakukan. Jangan sampai RW siaga yang 1017 RW itu sudah bersama-sama dengan kita, lama-lama lihat pergerakan orang ini mereka jadi marah gitu. Seolah-olah, oh kami aja yang dipaksa, sementara itu jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, sedikit juga mengingatkan kembali kepada pemirsa Sapa Indonesia dan juga Kang Pepen. Kemarin Harian Kompas juga menurunkan warning begitu, kewaspadaan, bahkan juga kepada pemerintah pusat untuk menjaga daerah-daerah yang saya menyebutnya kumuh atau padat pemukimannya begitu. Nah hal-hal ini yang tampaknya oleh Bekasi malah sudah lebih dulu ini dipantau sedemikian rupa. Karena Singapura sudah agak menurun, tiba-tiba banyak lagi dan itu terjadi di tempat-tempat seperti penampungan para pekerja dan lain-lain. Di Jayapura, di distrik Sentani, ada satu daerah pemukiman yang cukup padat, sekarang diisolasi. Hal-hal ini sudah diantisipasi di Bekasi, Kang Pepen? Dari pekerja, ya baik pekerja asing maupun juga pekerja migran, kemarin kita juga memulangkan hampir 400 ke Lampung. Jadi sebenarnya kita udah sisir habis, Bayu. Ya mungkin ada masih 1-2 yang tentunya perusahaan juga punya kepentingan. Nah di daerah-daerah kumuh, daerah-daerah padat tentunya. Perlu dimaklumi Kota Bekasi ini 16.500 jiwa per kilometer persegi, artinya kepadatannya sangat luar biasa. Nah inilah yang tadi saya sampaikan, ya relawan dari Kodim, dari Polres, bahkan saya kemarin sempat minta bantuan pasukan, ya minta pasukan dari 202 dan Yon Armet itu untuk sama-sama, ya. Nah mudah-mudahan kalau ini dapat kan akan menambah jumlah personal kita, ya kan rakyat kita kalau lihat tentara sih pasti takut lah. Kalau lihat sipil kan ini mereka masih ngitung-ngitung kalkulasinya. Nah inilah tadi yang buat mengantisipasi, ya minimal mampu mengisolasi sekecil mungkin. Karena dimanapun juga keberhasilan dari sebuah, ya bagaimana kita melakukan pencegahan COVID ini, menekan sebanyak mungkin pergerakan orang. Jadi kalau pergerakan kendaraan dan orangnya masih banyak, itu bukan PSBB namanya. Dimengerti. Satu lagi Kang, semua yang disiapkan oleh Kang Pepen dan jajaran di Kota Bekasi, ini kan akan percuma. Apa yang Kang Pepen ingin sampaikan kepada masyarakat Bekasi khususnya, dan himbauan ini juga sebetulnya himbauan ke seluruh masyarakat Indonesia yang sekarang sedang perang terhadap virus corona. Apa yang Anda harapkan dari masyarakat Bekasi di tahap kedua PSBB di Bekasi yang sebentar lagi akan diberlakukan hingga 12 Mei? Kang Pepen. Ya, yang pertama tentunya baik kepada warga masyarakat Kota Bekasi maupun juga pemirsa, ya seluruh pendengar yang melihat langsung hari ini Kompas. Pengalaman saya di Kota Bekasi ini, jangan pernah menganggap remeh terhadap virus ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, keikhlasan. Ya, kita tidak boleh merasa bahwa kita hidup ini tidak berinteraksi, berkohesi sosial yang tinggi. Keikhlasan ini gini maksudnya. Ini ada sesuatu yang sangat luar biasa. Kita tidak boleh gede kepala dan kita tidak boleh ego ya yang begitu tinggi. Ayo sama-sama ikuti ya. Apa yang pemerintah sarankan dan anjurkan itu adalah untuk kita semua, untuk keselamatan kita semua. Nah, yang ketiga, ya, pemerintah Kota Bekasi menyediakan ya, bansos, baik yang dari Kementerian Sosial, yang mungkin sebentar lagi akan tiba, maupun juga dari Gubernur, dan kita sudah melakukan ya, bansos itu langsung sekarang ini. Nah, bagi para penerima bansos itu pun juga diharapkan yang tidak terkriteria dengan baik, itu tidak usah. Jadi tolong berikan kepada yang membutuhkan, ya karena kohesi sosialnya harus ada di situ. Sehingga dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini, kita sebagai warga negara ini tentunya adalah punya satu keyakinan bahwa NKRI itu adalah negara kita, di dalamnya ada masyarakat, ikatan sosial. Nah itu yang harus kita sama-sama jalan. Ya, terima kasih Kang Pepen untuk waktunya pagi hari ini. Himbauannya kepada seluruh masyarakat, terutama di Bekasi, PSBB kedua ini harus lebih berhasil lagi dibanding yang pertama.
Saya senang mendengar Kang Pepen punya penerapan-penerapan di lapangan nantinya yang mudah-mudahan bisa menekan jumlah penyebaran virus corona khususnya di Kota Bekasi, juga sebagai kota penyangga DKI Jakarta. Ini perang bersama. Tidak ada lagi kota Jakarta dan lain-lain. Kita semua sedang bersama-sama mengatasi virus corona. Kang Pepen, selamat bertugas, sehat terus. Terima kasih, dan, Bayu. sampaikan terus perkembangan-perkembangannya. Mudah-mudahan kita bisa terus saling membantu. Terima kasih banyak. Terima kasih, Assalamualaikum, baik. Kang Pepen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi perbincangan kami Saudara Sapa Indonesia bersama Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengenai penerapan di Bekasi PSBB tahap kedua yang mudah-mudahan semua bisa kita bantu sedemikian rupa karena ini perang kita bersama.